Kali ini ada power rakitan yaitu APEC B500 ya. Dengan kerusakan tidak keluar suara dan kadang-kadang listrik langsung strip ya. Berarti ini mengalami short. Oke, kita akan coba cek dulu menggunakan bohlam sekaligus indikator terjadi short ya. Lampu pijar 100 watt sebagai sikring pada input trapo ini ya. Kita menggunakan strum 32 volt AC ataupun CT ya. Kita menggunakan elko 2 buah. Sudah kita masukkan di sini, kita akan coba ya. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, and share-nya bersama Wisnu Audio Service dan subscribe channel ini kalau memang bermanfaat untuk Anda. Oke, kita lanjut coy. Kita pasang dulu di tripod ya, biar enak. Nah, ini. Kalau ini menyala terang, tidak padam. Biasanya menyala hanya ketika awal start saja. Ketika dicolokkan ini langsung menyala, berarti ada yang short di sini, bisa jadi bagian panel ataupun transistor dan komponen yang lainnya ada yang short di sini. Oke, kita colokkan. Ya, itu menyala terang tanpa padam. Sudah kita cabut, berarti ini ada yang short coy. Untuk menentukan mana yang short, kita lakukan pengukuran di input strum di skala buzzer ya, biar mudah. Nah, kalau terjadi short ini akan terlihat bip dan menyala, ada bunyi juga bip. Nah, kita cek di sini. Yang pertama yaitu ground terhadap input positif. Nah, positif ini 70 sampai 90 volt DC ya. Ini kita ukur dari ground sini. Ya, tidak ada yang short, tidak terjadi indikasi short ya. Seharusnya gini. Coba ground ke negatif di sini. Untuk posisi negatif, ground ke posisi negatif. Tidak terjadi short. Nah, kemudian lakukan pengukuran antara kolektor emitor dan basis setiap transistor ini. Kita lakukan pengukuran di bagian ini, di bagian PNP yaitu 2SA1943. Ini bagian real negatif ya. Kita ukur semuanya basis kolektor emitor ya. Tidak short. Tidak. Yang ini yang pakai pembungkusnya kita cabut ya. Selongsongnya kita cabut. Nah, kita ukur. Tidak ya, tidak short coy, tidak. Kemudian TR yang kecil transistor ini sebelum ke komponen yang lain yang kecil-kecil, kita lakukan pengukuran di komponen-komponen besar ya. Itu cara cepat. Komponen yang besar dulu, nanti setelah komponen yang besar dianggap bagus, berarti kita beralih ke komponen kecil seperti resistor, dioda, dan lain-lain. Kita ukur di sini, tidak ada yang short. Oke. Tidak ya. Oke, kita beralih ke sini. Masih skala bip seperti ini. Apakah ada yang short? Kita cek lagi. Nah, ini short nih. Coba kita ukur antara basis dan kolektor. Ini short, basis dan kolektor short juga, basis dan kolektor short ya. Ya, semuanya short nih coy, semuanya short. TR ini TR bagian 2SC 5200. Kita ukur semuanya. Berarti ini kita harus cabut
dan penggantian dan diganti ya, TR-nya empat-empatnya kita ganti. Dan sebelum diganti kita harus ukur dulu tegangan yang masuk ke sini, positif berapa, negatif berapa, terus tegangan biasnya ke bagian TR final NPN 5200 berapa volt, 2SA 19/3 berapa volt. Nah seperti itu. Standarnya 0,450 sampai 0,500 ya. Kita cabut dulu transistor finalnya dan kita ukur tegangan biasnya harus seimbang, minimal mendekati seimbang supaya DCO-nya nanti mendekati 0,0 ya. Seperti itu. Kita cabut dulu jalur yang menuju ke sini. Di bagian plus minnya juga semuanya kita cabut supaya nanti kita pengukuran voltasenya tidak terhambat oleh transistor ini yang sudah short. Nah sekarang kita ukur bagian basis ataupun biasnya. Bias dari NPN berapa? NPN itu 5200 ya. Kita ukur. Probe hitam seperti biasa tempel di bagian negatif. Yang pertama kita lakukan pengukuran di bagian NPN terlebih dahulu. Di sini 5200 ya. Kita ukur di sana. Bagian bias basisnya terukur 0,37, 0,3 ya, 0,300. Oke, yang ini bagian rel negatif, bagian PNP 2SA 19/3 terukur 0,37. Yang ini ulangi lagi 0,37. Sama ya, ini biasnya seimbang tapi kurang gede saja, kurang gede. Seharusnya minimal 0,400 tapi nggak apa-apa, ini sudah berfungsi. Tapi kalau memang serak itu biasnya harus dinaikkan 0,400 sampai 0,500, jangan lebih dari itu. Nanti TR finalnya akan mudah panas kalau lebih dari 0,500 seperti itu. Oke, sudah kita pasang kembali TR finalnya dan kita cek menggunakan ini coy, output dummy load KW, menggunakan resistor nih ya, resistor itu masing-masing 20 watt kali 50 buah. Oke, itu 4 ohm coy, 4 ohm. Kita cek, kita hidupkan. Oke, nah sekarang lampunya menyala hanya ketika start saja. Kita lihat kalau ini menyala ketika sentuh input ya, berarti sudah masuk ke sana. Oke, dummy load rakitannya sudah kita taruh di bawah supaya terlihat nanti ketika input ditekan, disentuh, nanti itu ada LED menyala ya, bertanda hidup. Nah, coba lihat di sana di LED, di LED, lampu LED. Ya, sudah ada. Nah, itu menyala. Berarti inputnya sudah masuk. Kita coba input dengan menggunakan speaker. Nah sekarang saya coba pakai speaker kecil sekitar segini, berapa in. Kecil banget, yang jelas hanya untuk ngecek suara saja ya, bukan untuk ngecek watt tapi untuk suara saja, normal atau tidak di volume kecil. Kalau suaranya serak ataupun di volume kecil suaranya serak, berarti ada sesuatu yang harus diperiksa lagi. Oke, kita colokkan di sini, mungkin akan menyala sebentar ya, menyala sebentar. Nah ini juga saya udah kasih indikator seperti ini, indikator lampu ya. Kita konekkan ini ke speaker. Kenapa saya cabut? Karena takutnya ada DCO masuk sini, karena ini speakernya kecil ya. Nanti akan mati ya. Oke, sekarang kita coba pakai musik dari handphone. Sudah kita nyalakan, kita tinggal tarik volumenya yang ini nih, kita angkat. Nah
Suaranya sangat jernih. Indikator juga menyala, indikatornya juga menyala nih. Oke, servis kita kali ini selesai hanya dengan mengganti transistor final ini dengan yang baru, karena ini transistor finalnya ada yang short. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak postingan saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi ketika Anda menemukan penyakit yang sama, yaitu power APEC B500 yang tidak berbunyi atau bunyinya dengung ketika dicolok gitu ya, dan sebuah speaker ke depan atau ke belakang ada bunyi gitu ya, berarti DCO nya keluar gede banget. Nah seperti itu, berarti DC keluar ke speaker. Seperti itu. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.